Seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Izin state video ini ya. Guys, tak kasih tahu ya guys. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya, seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar? Atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, sampai sini paham kan kalau Roy Suryo itu pakar abal-abal? Gimana dia mau meneliti ijazahnya Jokowi? Sedangkan ketemu sama ijazahnya aja nggak pernah. Kemudian dia menuding orang yang mengunggah pertama kali, kemudian dari dasar itulah dia merasa aman-aman saja. Rumusnya kan di situ guys. Mereka merasa aman dan mereka ingin menjebloskan orang lain ke penjara karena menganggap orang lain yang mengunggah pertama kali dan dia tanya ini asli atau palsu. Saat itu sang pengunggah karena merasa bangga mungkin dia mengatakan asli. Kemudian ditanya lagi, ternyata dia dapatnya bukan dari Pak Jokowi langsung. Nah, Roy Suryo dan temannya si Rismond itu mengatakan bahwa mereka hanya ingin nge-share hasil penelitian mereka. Padahal yang namanya penelitian atau research itu ndak ada yang fix 100% benar. Tapi mereka mengklaim 1000% benar. Tidak bisa dikatakan bahwa sebuah penelitian itu betul-betul 100% benar karena ada tingkat kesalahannya. Makanya kita harus hati-hati guys mau meluapkan segala emosi kebencian melalui beberapa isu yang sensitif. Dan saat ini Pak Jokowi sebagai rakyat biasa itu akan mengadukan hal ini karena akan menjadi presiden buruk ke depannya nanti. Bahwa untuk menghancurkan karir seseorang, untuk menghancurkan karakter seseorang, untuk menghancurkan masa depan orang, itu hanya dengan mengulik apa yang menjadi privasi mereka. Ijazah, KTP, dan lain-lain termasuk isi surat nikah itu adalah privasi dan tidak boleh orang lain dipaksa untuk memperlihatkan ke publik walaupun dia adalah tokoh publik. Kalau misalkan universitas sudah mengakui, ya sudah, apalagi data-data saksi-saksi semuanya mendukung. Kalau misalnya universitas melakukan pemalsuan ijazah, maka yang terjadi disinyalir semua lulusan UGM, kampus yang masuk 5 besar kampus terbaik di Indonesia, bahkan masuk 3 besar kampus terbaik di Indonesia. Diragukan keabsahan ijazah semua lulusannya dari awal UGM berdiri hingga hari ini.
Maksud saya, rakyat harus cerdas. Reseknya Roy Suryo dan kawan-kawan itu karena ada bohir, guys. Dan ada orang yang harus dikasih makan di belakangnya mereka. Dan Roy Suryo adalah orang yang haus validasi, haus panggung. Dia haus pengakuan bahwa dia hebat. Padahal lagu Indonesia Raya aja dia nggak hafal. Coba ditanya, dia hafal apa enggak lagu Indonesia Raya? Belum tentu dia hafal. Dan dia nggak pernah berpikir panjang. Seorang pakar, seorang ahli, dia bisa memetakan apa yang akan terjadi nanti kalau dia melakukan segala sesuatu. Dia tahu sanksi-sanksinya. Saat ini mungkin dia berusaha tampak pintar dengan menghafalkan ayat-ayat, pasal-pasal yang ada di undang-undang yang sedang membelit atau mengancam beliau. Namun guys, dia juga bukan ahli hukum. Kalau cuman mau belajar, siapapun bisa. Lulusan SMA nggak pakai kuliah juga bisa tahu tentang pasal-pasal yang ada di hukum pidana maupun perdata. Jadi nggak usah heran kalau Roy Suryo itu pintar ngomong, karena dia memang belajar bagaimana cara berkomunikasi, baik komunikasi personal maupun komunikasi publik. Paham ya guys? Paham ya? Jangan ikut-ikutan resek ya, jangan ikut-ikutan gaduh. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tahu bahwa ini adalah presiden buruk buat para pejabat ke depannya. Buat kita rakyat jelata ke depannya. Karena kalau ingin menghancurkan seseorang, kita dipaksa harus memperlihatkan beberapa hal yang penting dan itu privasi kita. Misalkan SIM, KTP, ijazah, surat nikah. Bukan sampulnya surat nikah ya, tapi isinya surat nikah. Sertifikat tanah, sertifikat rumah. Ya. Termasuk kartu keluarga. Itu adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diumbar-umbar di publik. Ingat ya guys, ini privasi. Tidak boleh ada siapapun memaksa-maksa, apalagi yang dipaksa seorang pejabat yang paling tinggi, yang pernah berjasa untuk Indonesia. Pernah membangun ribuan kilometer jalan tol, pernah membangun puluhan jembatan, pernah membangun puluhan bendungan, pernah membangun puluhan bandara. Dan membagikan kartu Indonesia Pintar ke orang-orang yang menengah ke bawah, kategori miskin, sehingga mereka bisa kuliah, bisa mengenyam bangku kuliah yang dulu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya uang. Tapi sekarang orang tidak punya uang pun bisa kuliah gratis. Gara-gara siapa guys? Gara-gara Bapak Jokowi. Paham ya guys? Jadi jangan lagi Anda dibodoh-bodohi dengan kata-kata bahwa Roy Suryo adalah pakar karena dia pakar abal-abal. Kenapa saya berani berbicara seperti itu? Justru saya harus jujur, sebagai akademisi saya mempertanyakan kepakarannya Roy Suryo. Kenapa kok ditulis pakar? Karena dia mantan menteri. Saya yakin Pak SBY itu menyesal semenyesal-menyesalnya sudah memilih Bapak Roy Suryo jadi menteri saat itu. Paham kan guys? Salam sukses.